Oke, langsung saja kita sapa Pak Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Pak Askolani, selamat siang. Bisa dengar suara saya ya, Pak? Selamat siang, Mas Yudi. Terima kasih, sama-sama. Kami yang terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di Kumparan dalam rangka peluncuran Pusat Informasi Corona. Kondisi gimana, Pak? Sehat-sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat, tiap hari sambil jogging sedikit, pemanasan sejam. Alhamdulillah ini Ya, bisa mengimbang. ya betul. Hanya WFA ya, Pak. Dalam kondisi seperti ini memang olahraga, jaga kesehatan tetap perlu ya, Pak. Dan mungkin kalau biasanya kita bertemu orang tanya kabar, tanya kesehatan itu ya bisa dikatakan sekedar basa-basi, tapi dalam kondisi seperti sekarang menjadi hal yang penting ya, Pak. Apalagi kalau pertemuannya langsung tatap muka, bukan jarak jauh seperti sekarang ya, Pak. Tapi ya syukurlah kalau sehat-sehat ya, Pak. kebetulan tadi saya pagi tadi juga baru dikabarin teman-teman ada kepala seksi teman di DJA pagi tadi berpulang ke Ramakulo. Kami juga ikut berduka nih. Deteksinya sih belum tahu. Sehingga ini ya itu mungkin pagi tadi cukup dikagetkan juga ikut bela sungkawa. Kami dari Kumparan juga ikut berbela sungkawa, Pak, atas berpulangnya salah satu staf di Dirjen Anggaran. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Pak ya. Jadi hari-hari ini Pak Askolani full WFH atau sesekali masih ke kantor, Pak? Kadang-kadang ke kantor. Jadi kalau ada jemput bola, dokumen yang harus cepat dan ditunggu, ya supaya nggak bolak-balik ngantar dokumennya ke rumah, saya nunggu di kantor. Jadi bisa TikToknya lebih cepat dan lebih ini. Bisa dipastikan selesai dokumennya. Sebab kita tahu kan dalam kondisi yang emergensi saat ini yang mendesak, banyak sekali usulan-usulan anggaran yang harus dikerjakan secepatnya. Hanya hitungan hari. Misalnya kemarin perintah Presiden untuk bisa sembako Jabodetabek, kartu prakerja bisa selesai minggu ini, ya dokumennya harus kita selesaikan. Itu menjadi kebutuhan wajib, sehingga kalau dokumennya belum selesai, ya implementasinya bisa delay. Tapi alhamdulillah kami bisa selesaikan dokumen misalnya sembako Jabodetabek, kemudian kartu prakerja dalam 2 hari, sehingga siap dilaksanakan oleh Kemsos dan PMU Prakerja. Jadi memang cukup banyak yang mendesak. Jadi sesekali masih ke kantor ya, Pak, untuk mengejar hal-hal yang urgent. Sebelum kita bicara yang berat-berat nih, Pak, kami sendiri di Kumparan ya, saya sudah sebulan ini Pak kerja dari rumah, Pak. Di Dirjen Anggaran sendiri, seperti apa, Pak, pembagiannya? Tentu tetap ada hal yang urgent harus diurus ke kantor, tapi mungkin untuk kesehatan, keselamatan tetap ada yang di rumah. Itu kalau boleh cerita sedikit, Pak, pembagiannya seperti apa, Pak? Betul, jadi kan kalau kita lihat arahan dari nasional memang untuk ASN kan diharapkan bisa WFH, itu satu. Tapi kemudian kita di keuangan khususnya dan spesifik di DJA khususnya, memang kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi tusi kita masing-masing. Jadi misalnya kami sampaikan di DJA itu kita juga harus antisipasi di pelayanan daripada kebutuhan untuk bisa menyelesaikan dokumen-dokumen anggaran KL yang sangat mendesak. Sehingga ada yang kami bisa kerjakan sambil di rumah, tetapi kemudian juga ada yang harus standby di kantor, yang harus gantian. Sebab kalau sampai kemudian yang pasti yang kita yakinkan adalah kecepatan untuk penyelesaian dokumen, itu satu. Dimanapun dia staf dan pimpinan berada, harus segera selesai cepat, harus selesaikan cepat. Jadi itu yang menjadi kunci. Dan kami minta teman-teman fleksibel. Kalau memang di rumah bisa selesaikan cepat, tidak apa-apa, WFH. Tapi kalau memang harus masuk kantor, selesaikan cepat, ya kami lakukan. Contohnya hari Selasa yang lalu, kami harus menyelesaikan
DIPA untuk tambahan sembako Jabodetabek yang harus dieksekusi minggu ini. Kemudian juga kita harus menyelesaikan DIPA untuk PMO prakerja, kartu prakerja yang harus selesai minggu ini juga sesuai dengan arahan Presiden. Sidang kabinet hari Senin harus bisa disiap dieksekusikan, sehingga saya dan teman-teman yang membidangin harus masuk langsung ke kantor untuk meyakinin dokumen itu bisa selesai cepat. Dan alhamdulillah ya, dengan segala tantangannya dan sinergi kami dengan Kemsos dan teman-teman di PMO Prakerja, misalnya deadline untuk prakerja bisa kami selesaikan hari Selasa, dan kemudian untuk Kemsos itu bisa kami selesaikan dini hari jam 3 subuh pada hari Rabu, sehingga Rabu pagi kalau Kemsos membutuhkan untuk langsung eksekusi pelaksanaan sembako sudah bisa dilaksanakan sejak Rabu pagi. Jadi even teman-teman tetap harus kerja sampai jam 3 subuh untuk selesaikan dokumen-dokumennya, teman-teman tetap lakukan itu untuk mendukung tugas-tugas yang memang sangat mendesak. Oke Pak, jadi walaupun situasinya WFA banyak, ya kondisinya di luar normal lah ya Pak, tapi tetap ada yang sampai, ya betul-betul fleksibel, tapi tetap ada yang demi mengejar target harus bekerja sampai jam 3 pagi ya Pak. Oke Pak, walaupun tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Askolani tentang DIPA tambahan sembako, DIPA prakerja, tentu yang menjadi concern atau perhatian masyarakat saat ini adalah kalau kita tadi sudah bicara kesehatan Pak Askolani sendiri, teman-teman di Kemenkyu, kita di Kumparan, yang menjadi perhatian adalah kondisi kesehatan anggaran nih Pak. Dengan adanya pandemi corona ini, ya Kumparan juga senantiasa memberitakan ini kan ada belanja tambahan ya Pak, yang sudah ditetapkan oleh Presiden itu 405 triliun itu dana stimulus, dan mungkin di luar itu juga ada belanja-belanja tambahan dalam rangka penanganan pandemi corona. Nah, dengan ada perubahan atau tambahan belanja ini, mungkin Pak Askolani bisa jelaskan buat masyarakat yang sedang menyaksikan program ini Pak, gimana kondisi kesehatan anggaran atau APBN kita saat ini Pak? Mungkin sebelum itu kami memulai mungkin kronologisnya ya, kalau kami bisa sampaikan singkat. Kalau kita tahu di APBN 2020 itu kita sudah punya posisi untuk pengelolaan APBN dengan defisit sekitar 1,7% dari PDB. Ya. Kemudian waktu kita mengimplementasikan ini sampai dengan bulan 2, kita sudah mulai menangkap tanda-tanda daripada daripada pandemik, daripada COVID ini. Sehingga kemudian di bulan ketiga, teman-teman sekalian bisa lihat, untuk mengantisipasi dampak dari COVID ke Indonesia, pemerintah sudah bisa mulai mengantisipasinya dengan berbagai paket kebijakan stimulus yang coba di launching, baik itu stimulus 1 maupun stimulus 2. Dan kalau teman-teman melihat dalam rangka kebijakan secara nasional, even BI dan OJK pun sudah melakukan itu. Kita melaksanakan dukungan stimulus 1 dan stimulus 2 tentunya dengan posisi defisit APBN yang 1,76% dari PDB. Dan alhamdulillah memang di APBN 2020 kita sudah mencadangkan beberapa dana cadangan ya, untuk tentunya mengantisipasi pelaksanaan daripada APBN yang setiap tahun. Nah, dana cadangan inilah yang kemudian kita pakai untuk melakukan dukungan di stimulus 1 dan stimulus 2. Tetapi kemudian kalau kita ikutin perjalanannya bahwa dampak COVID itu kemudian setelah bulan Maret itu semakin meningkat ininya ya, tensinya baik di dunia maupun di Indonesia, yang kemudian kalau kita lihat peningkatannya semakin tajam dan cepat gitu ya. Sehingga kemudian dari kondisi itu pemerintah mereview kembali daripada posisi APBN kita.
bagaimana menghadapi kecepatan daripada wabah dampak pandemi COVID ini, yang kemudian tentunya harus segera disikapi oleh pemerintah dengan cepat, ya, untuk bisa mengatasinya dan tentunya meminimalkan risikonya. Sebab kalau kita telat mengambil langkah, maka itu tentunya akan menyulitkan untuk bisa melakukan penanganan yang cepat dan juga baik untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dari situlah kemudian kalau kita lihat, akhirnya dari evaluasi dengan kita menggunakan dana cadangan sampai stimulus 1, stimulus 2 di pelaksanaan APBN, tapi kemudian dana cadangan itu sudah tidak mencukupin lagi untuk penanganan dampak COVID. Sebab even kita sudah jalankan sampai 2 bulan ini Perpu dengan posisi yang sudah semakin tentunya semakin cukup tinggi tensinya, pemerintah membutuhkan dukungan tambahan dana yang lebih banyak untuk bisa mengantisipasi dan membantu mengatasi masalah dampak COVID ini. Jadi, artinya pemerintah mengeluarkan Perpu yang melebarkan defisit kita dari 1,76 menjadi 5% daripada PDB. Dan kenaikan defisit di atas 3% yang diatur di Undang-Undang Keuangan Negara yang maksimal 3%, yang selama ini tidak pernah kita lampauin target 3% itu. Baru sekali ini dalam pemerintahan kita sejak zaman reformasi kita melakukan pelebaran defisit melalui Perpu sehingga defisit kita menjadi 5% daripada PDB. Nah, dengan kita melebarkan defisit kita ke 5% dari PDB, banyak hal tentunya yang harus kita sikapin. Pertama, dampak dari COVID ini sudah pasti menurunkan kegiatan dunia usaha. Itu satu. Bisnis dan hal lainnya. Itulah yang kemudian kalau kita melihat dari sisi penerimaan perpajakan kita khususnya yang menjadi tulang punggung daripada APBN kita, itu mengalami pertumbuhan yang negatif. Ya, dalam 2 bulan dan 3 bulan tahun 2020. Sehingga dengan pertumbuhan negatif itu, di satu sisi kita punya komitmen untuk belanja yang sudah ada di APBN 2020, baik itu yang melalui belanja pusat maupun belanja daerah. Di sisi lain kita punya cadangan dana yang kemudian itu sudah terpakai untuk mendukung stimulus 1, stimulus 2. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mengatasi dampak COVID inilah kemudian menghadapi tekanan dari sisi penerimaan yang juga terdampak daripada COVID, pemerintah harus melakukan langkah cepat, dan langkah cepat itu adalah melalui Perpu. Sehingga kemudian kita melebarkan defisit kita ke 5% terhadap PDB. Dengan kebijakan itu, maka pemerintah mempunyai space untuk bisa melakukan langkah yang lebih masif untuk mengendalikan dan mengatasi dampak COVID ini. Yang pertama adalah dengan kebijakan itu, kita bisa mengalokasikan dana sampai 400 triliun rupiah untuk bisa menghadapi dampak COVID ini dari berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang kesehatan menjadi kunci utama kita. Bagaimana kita dengan cepat kemudian dengan alokasi dana dari stimulus yang kita siapkan di tahap ketiga dengan memperlebar defisit 5% itu, kita bisa mencadangkan dana kesehatan sampai 70 triliun lebih. Inilah yang kemudian menjadi senjata kita, amunisi kita untuk bisa memerangi dampak COVID ini dari sisi kesehatan. Yang kemudian kita bisa bergerak cepat, kita melakukan dukungan untuk alat-alat kesehatan, kemudian sarana prasarana untuk kesehatan, kemudian kita juga menyiapkan dukungan kepada untuk dukungan kepada tenaga medis, kemudian juga dukungan kepada penanganan pasien yang sebelumnya kita tidak mengira bahwa dampaknya akan bertambah luas. Dan teman-teman bayangkan dari ya. Sebelum lebih jauh mungkin agak mundur sedikit nih Pak. Semula kan postur APBN kita defisitnya 1,76% dari PDB ya Pak. Dan dengan adanya pandemi corona ini sudah ditetapkan melalui Perpu nomor 1 2020, defisitnya
ditoleransi sampai 5% PDB. Nah, sebelum lebih jauh ke soal stimulus ketiga dan seterusnya, mungkin bisa dijelaskan Pak, dengan defisit 1,76% PDB compare menjadi 5% PDB itu kira-kira berapa besar nominalnya Pak? Kalau stimulusnya kan sudah 405 triliun ya Pak. Tadi Bapak menambahkan akan ada stimulus tahap 370 triliun. Itu apakah masih di bawah range 5% atau sudah menyentuh ke angka defisit 5% itu Pak? Menuju ke 5%. Jadi kita sekarang dengan Perpu itu defisit kita menjadi 5,07% daripada PDB yang tadi saya sampaikan. Dan dengan 5% daripada PDB itu kemudian kita mempunyai space untuk bisa mendukung pembelanjaan yang lebih banyak dan pembiayaan lebih banyak untuk bisa menangani dampak COVID ini dari berbagai bidang. Yang tentunya pertama target kita adalah di penanganan dari bidang kesehatan yang menjadi kunci daripada tantangan daripada COVID ini. Kita untuk penanganan COVID ini tadi kami sampaikan, kita sudah mengalokasikan anggaran sampai 70 triliun rupiah untuk bisa mendanai di bidang kesehatan. Yang tentunya penanganan ini bukan hanya untuk penanganan dalam 1-2 bulan berjalan, tapi juga kita mengantisipasi penanganan kesehatan sampai bulan-bulan berikutnya. Sebab kita belum tahu seberapa lama dan seberapa panjang dampak COVID ini bisa kita atasin, baik dari sisi dunia, global, maupun dari sisi kita di Indonesia. Indonesia ya Pak ya. Nah, angka kalau menyentuh defisit 5% itu berarti secara nominalnya akan ada di angka berapa Pak? 5% PDB itu Pak? Bentar, saya cek ya. Boleh, Nanti sambil Pak. saya jalan ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke. Bisa lanjut ke yang lain dulu. Oke. Nah, dengan adanya pengeluaran tambahan atau belanja tambahan yang tadi saya masih menunggu datanya soal kalau ada defisit tambahan hingga menjadi 5% itu berapa nominalnya. Ini sumber pendanaannya dari mana Pak? Padahal tadi Bapak mengatakan dari evaluasi bulan 2 dan bulan 3 yang sudah lewat, penerimaan pajak justru negatif ya Pak, pertumbuhannya turun gitu. Nah, dari manakah sumber anggaran untuk menutupi tambahan defisit sebesar 5% itu dalam rencana pemerintah Pak? Oke, baik. Jadi mungkin saya sampaikan bahwa untuk dengan kita menyiapkan posisi APBN kita mencapai defisit ke 5% tersebut terhadap PDB, maka paling tidak sebentar, saya sedikit lagi angkanya ya. Oke Pak. Karena menyangkut angka memang harus akurat sih Pak, nggak apa-apa dicek dulu Pak. Saya pastikan ya. Iya. Jadi dengan defisit 5% tersebut, maka nominal defisit kita itu mencapai 852 triliun rupiah. 852 triliun ya Pak. Itu yang angka defisit kita. Tadi ditanyakan bagaimana untuk mendanain ini. Iya, sumber pendanaannya Pak. Jadi sebenarnya begini, kita melakukan men-setting dengan defisit hingga mencapai 5% ini, kita melakukan arah kita adalah kita menyiapkan dana yang mencapai 400 triliun lebih untuk stimulus ekonomi kita dan kesehatan kita pada tahap ketiga ini. Pendanaan ini tentunya kita siapkan pertama, kita melakukan penghematan dari sisi belanja kita. Di belanja pemerintah pusat paling tidak kita melakukan penghematan mencapai 145 T lebih ya, yang kita lakukan untuk khususnya di belanja kementerian lembaga. Kemudian ditransfer ke daerah dan dana desa, kita juga melakukan penghematan hingga mencapai 90
lebih yang kita lakukan sejalan dengan kita mengupayakan untuk pengalihan ke pendanaan untuk penanganan COVID 2020 ini. Kemudian di sisi pembiayaan, kita akan mengoptimalkan utamanya pendanaan dari domestik. Pertama, kita mempunyai dana SAL yang ada saat ini, paling tidak dari dana SAL-nya pemerintah itu akan digunakan untuk mendanai defisit di 2020 ini mencapai 45 T lebih. Kemudian kita juga akan melihat sumber pendanaan lain yang ada di pemerintah yang bisa dimanfaatkan. Misalnya dari dana-dana abadi yang kemudian dari BLU yang bisa kita alihkan juga untuk mendukung pendanaan pembiayaan daripada defisit kita ini. Nah, yang ketiga, kita juga melakukan efisiensi dari sisi pembiayaan investasi. Ada pembiayaan investasi yang kemungkinan akan kita hemat di sisi pembiayaan untuk bisa menutupin kebutuhan pembiayaan defisit kita yang tadi meningkat. Selanjutnya, kita juga melakukan dukungan pendanaan dari luar, khususnya dari pinjaman program, dari lembaga multilateral khususnya. Misalnya kita bisa mengupayakan pinjaman yang fleksibel dari World Bank, dari ADB, yang tentunya bisa kita manfaatkan untuk pendanaan daripada pembiayaan kita di 2020. Dan yang tentunya sebagai last resort, kita juga melakukan pendanaan dari obligasi pemerintah yang bisa diterbitkan, baik itu di dalam maupun dari luar. Mungkin itu kami sampaikan bagaimana kita mempaket ini secara lengkap dan komprehensif. Oke Pak, dari penjelasan yang tadi Bapak sampaikan berarti dari total defisit katakanlah kalau sampai akhirnya nanti menyentuh 852 triliun, ini sebagiannya masih bisa ditutupi dari penghematan anggaran. Kalau tidak salah hitungan saya sekitar ya kurang lebih 280 triliun ya Pak ya. 142 triliun dari penghematan anggaran, dari transfer ke daerah 90 triliun, lalu sisa anggaran lebih dari SAL itu 45 triliun. Nah, selebihnya baru pembiayaan lembaga multilateral dan obligasi pemerintah ya Pak. Artinya porsi pembiayaan dari luar, dari lembaga multilateral seperti World Bank, ADB dan juga obligasi pemerintah, porsinya akan cukup besar ya Pak ya? Karena dari penghematan tidak terlalu besar ya. Tentunya kita lihat potensi yang bisa kita manfaatkan. Ini yang lagi kita review bersama-sama dengan lembaga internasional itu. Yang memang mereka punya program untuk membantu negara-negara yang menghadapi dampak COVID di berbagai belahan ekonomi dunia. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah begini Pak. Pandemi corona ini kan sifatnya global ya Pak, lebih dari 200 negara mengalami, sehingga juga mungkin banyak negara membutuhkan pendanaan tambahan. Posisi atau bargaining Indonesia untuk mendapatkan pendanaan dari luar, seperti yang tadi Bapak sampaikan, dari lembaga multilateral seperti World Bank, ADB itu kira-kira seperti apa Pak, dalam kondisi banyak negara lain juga yang sama membutuhkan? Tentunya pemerintah sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan dan institusi lembaga-lembaga tersebut, dan tentunya dengan hubungan yang baik, komunikasi yang baik, dan juga mereka juga memahami kebutuhan daripada pendanaan kita. Selain mereka juga menyediakan pendanaan untuk negara lain, maka untuk Indonesia menjadi salah satu prioritas daripada lembaga tersebut untuk memberikan dukungan kepada pemerintah. Dan kebetulan kita selama ini izin juga menyampaikan bahwa kita sudah punya program sinergi koordinasi juga dengan lembaga-lembaga multilateral itu. Misalnya World Bank selama ini ikut membantu kita untuk penanganan di bidang kesehatan, di bidang social safety net, yang kemudian kita bisa mendesain paket lanjutan yang bisa didukung dalam penanganan COVID ini, sinergi dan inline dengan paket program yang sudah didukung oleh lembaga-lembaga itu sebelumnya ke Indonesia.
Dalam hitungan Bapak, berapa besar Pak yang kita butuhkan pembiayaan dari luar Pak? Tentunya saat ini kita lagi mendalami itu, kita terus melakukan koordinasi dan juga best effort, melihat semua potensi yang memang bisa kita optimalkan, yang tentunya arahnya adalah kita mengelola ini secara akuntabel dan dengan risiko yang kita minimalkan, dan tentunya dengan biaya yang murah yang memang bisa kita lakukan dalam kompetisi untuk mendapatkan dana-dana internasional itu, dan tentunya akan kita gunakan secara efektif betul-betul untuk hal yang bermanfaat kepada masyarakat Indonesia dalam menangani dampak COVID ini. Mungkin itu kami sampaikan. Kalau dari hitungan saya mungkin mengacu ke tadi 852 triliun, terus ada penghematan dari APBN, angkanya akan ada di 400-500an triliun ya Pak ya? Antara obligasi pemerintah sama pembiayaan dari luar ini Pak. Kalau kita konversi ke rupiah. Ini kita hitung, kita terus dalamin setelah Perpu ditetapkan, kita terus jajakin melihat sumber-sumber pendanaan dari domestik tadi yang kami sampaikan. Selain SAL, kita melihat juga potensi dana-dana yang dari dana abadi, kemudian kita juga lihat dana dari BLU bila dimungkinkan, dan juga kita terus monitoring bulanan dari dana APBN kita untuk investasi, mana yang memang bisa kita hemat untuk membantu pendanaan defisit kita di 2020. Dan ini kemudian sambil kita juga lagi melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga multilateral, plus untuk obligasi tentunya kita melihat kondisi pasar juga. Kita tidak bisa melihat ini sepihak, tetapi kita harus bisa memahami bagaimana fluktuasi daripada ekonomi dunia ini yang bisa mempengaruhi daripada pasar global, daripada obligasi bila akan kita lakukan. Sehingga komposisi ini tentunya akan sangat dinamis dan fleksibel. Pemerintah tentunya tadi dengan pedoman bahwa kita mengupayakan pendanaan yang betul-betul akuntabel, risikonya kecil, dan kalau bisa semurah mungkin ongkosnya. Itu yang kita akan lakukan. Terkait dengan penghematan anggaran dari kementerian atau lembaga yang lain, kira-kira efek atau dampak ke target programnya sendiri seperti apa Pak? Untuk penghematan khususnya di kementerian lembaga, kita tahu kita utamanya adalah menghemat yang memang belanja-belanja yang memang kemungkinan besar tidak bisa dieksekusi di 2020 ini. Misalnya perjalanan dinas, rapat, yang jelas sudah bisa kita yakinin tidak bisa dilaksanakan dalam tahun 2020 ini. Dengan PSBB, dengan WFH, kita sudah bisa melihat dan kami sudah bisa mendeteksi bahwa belanja barang sampai dengan bulan 3 ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang lalu dalam periode. Itu yang kemudian menjadi target kita untuk kita hemat, ya. Kita tahu itu menjadi kunci penghematan kita. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ada memang program-program yang tidak mendesak untuk dilakukan pada saat ini. Dalam situasi COVID ini, untuk misalnya baik itu kegiatan atau tugas di luar itu tidak dimungkinkan. Ya, untuk kegiatan-kegiatan baik itu proyek maupun kegiatan itu menjadi juga sumber daripada penghematan kita. Kemudian kita juga melihat kalau ada program-program yang memang tidak mendesak dan belum ditenderkan, maka kita bisa meminta ini juga bisa kita tunda dulu, dan penundaannya itu bisa kita lakukan dalam berbagai konsep. Misalnya kalau dia misalnya pengerjaannya itu dulu planningnya setahun untuk 2020, maka kita bisa buat kepada kementerian lembaga ini dibuat dalam periode 2 tahun. Jadi sebagian pendanaannya tetap bisa kita lakukan, tetapi kemudian kita bisa selesaikan di 2020 dengan kondisi yang sekarang ini dilakukan social distancing dan physical distancing. Tapi kemudian kita juga mengarahkan bahwa proyek ini tidak sepenuhnya stop, tetapi hanya slow down, pelambatan. Sebab oleh memang
kondisi di lapangan bahwa kita untuk melakukan langkah-langkah kerja yang optimal itu memang tidak dimungkinkan oleh penanganan dampak COVID yang masih kita lakukan secara merata di seluruh Indonesia ini. Jadi itu kombinasi yang kita lakukan supaya penghematan ini dilakukan betul-betul terukur, yang memang betul-betul ini tidak bisa dilaksanakan, tetapi kita mengupayakan tidak mengganggu signifikan pelaksanaan proyek-proyek prioritas yang tetap akan dilakukan pemerintah di tahun 2020 ini. Oke, Pak. Tadi ada pembiayaan investasi juga ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, pembiayaan investasi apa saja yang ya sudah masuk review untuk kemungkinan ditunda atau setidaknya dihemat ya, Pak. Artinya programnya dibelah, yang tadinya harus tuntas di 2020 menjadi diperpanjang gitu, Pak. Apakah misalkan proyek investasi yang terkait dengan pembangunan ibu kota baru masuk target untuk penundaan, Pak? Tentunya persisnya proyek-proyek yang mana yang akan dipilih itu kita serahkan kepada kementerian lembaga masing-masing. Kementerian lembaga masing-masing yang akan mengeksekusi daripada program mereka yang ada di masing-masing. Mereka yang tahu mana yang sebaiknya untuk tidak dilaksanakan dulu tahun 2020 ini, mana yang kemudian bisa dilaksanakan tetapi dilakukan perlambatan, yang kemudian bisa dibawa ke 2021 untuk lanjutannya, dan mana yang kemudian dinilai oleh kementerian lembaga yang memang bisa terus dilaksanakan secara efektif di tahun 2020 ini. Jadi ini lebih ke kementerian nanti yang bisa memilah-milah dari pagu penghematan yang diputuskan oleh Presiden sebelumnya di sidang kabinet. Oke, Pak. Tadi kita sudah bicara isu besar soal anggaran, kita lebih down to earth ini, Pak. Menteri Keuangan sudah memutuskan akhirnya tunjangan hari raya buat PNS, TNI, dan Polri tetap ada walaupun tidak seperti yang di tahun sebelumnya ya, Pak. Ini terbatas untuk golongan 1 sampai golongan 3 dan pensiunan. Ini besar anggarannya berapa besar, Pak? Untuk THR ini? Itu yang kemudian diberikan untuk kebijakan THR di 2020 ini adalah untuk bukan golongan tapi eselon ya. Oke. Eselon 1, 2, dan 3 dan staf ya, bukan golongan. Kalau golongan itu beda ya. Golongan itu adalah golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Itu adalah leveling daripada masa kerjanya PNS. Ya. Kalau eselon adalah tingkatan jabatan ya. Eselon itu kita tahu ada staf, ada kepala seksi itu eselon 4, ada selevel kepala bagian eselon 3 namanya. Dan kalau direktur itu eselon 2. Betul. Dan kalau dia kepala badan itu eselon 1. Nah, untuk pemberian kebijakan THR 2020 ini, Presiden sudah putuskan bahwa tetap diberikan, tetapi hanya untuk leveling eselon 3 ke bawah, ya. Mulai level kepala bagian atau kepala subdit ke bawah. Itu yang diberikan, tetap ada pemberian THR. Sedangkan untuk leveling eselon 2, direktur ke atas, eselon 1, pejabat negara, pimpinan lembaga, itu tidak diberikan THR di tahun 2020 ini. Nah, untuk pemberian THR di eselon 1, 2, dan 3 pun kita hanya membatasi untuk memberikan dalam bentuk gaji pokok plus tunjangan yang melekat, yaitu tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Tetapi untuk tunjangan kinerja itu tidak kita berikan. Jadi mudah-mudahan ini cukup membantu untuk bisa memberikan sedikit insentif dalam kita pelaksanaan APBN 2020 ini kepada ASN, TNI, dan polisi. Tetapi kemudian juga kami sampaikan juga, THR juga tetap diberikan untuk pensiunan. Jadi semua pensiunan tetap akan mendapatkan THR sebesar pensiunan bulanan yang mereka dapatkan selama ini. Mungkin itu, Mas.
Nah, total anggarannya jadi berapa nih Pak dengan adanya pemisahan ya, kalau di 2019 mungkin seluruhnya dapat ya Pak. Di 2020 tadi Bapak katakan hanya eselon 3 ke bawah, TNI Polri dan pensiunan. Sehingga tentu ada penghematan ya Pak karena eselon 2 ke atasnya tidak dapat. Untuk yang dapat ini jadi anggarannya berapa besar Pak? Ini kita menghitung kita menghitung dalam total APBN secara total setahun ya, saya sampaikan. Dengan kebijakan yang tadi pengurangan hanya untuk pimpinan di level eselon 2 ke atas, maka paling tidak ada sekitar 5 triliun rupiah lah yang tidak dibelanjakan untuk belanja pegawai, khususnya untuk THR tahun ini. Jadi penghematannya 5 triliun ya Pak? Iya. Ya. Nah, tadi juga Bapak sudah di awal perbincangan kita mengatakan soal dana untuk bantuan sembako, juga kartu prakerja. Saya kira itu juga menjadi concern Bapak Presiden ya, terutama terkait dampak ekonomi dari pandemi virus corona terhadap masyarakat lapisan paling bawah, sehingga ada percepatan atau mungkin peningkatan dana bantuan sosial dan juga bantuan lainnya seperti prakerja. Mungkin bisa dijelaskan Pak, di anggaran awalnya berapa dan penambahannya kemudian menjadi seperti apa Pak? Ya betul, pertama tentunya yang menjadi prioritas pemerintah adalah untuk penanganan di bidang kesehatan dulu ya. Di bidang kesehatan itu kalau kita lihat menjadi target utama kita adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk penanganan kesehatan. Dan alhamdulillah dalam 2 bulan penanganan COVID ini kita bisa mempercepat pengadaan alat-alat yang sangat dibutuhkan ya, untuk rapid test, untuk renagen, untuk ventilator, untuk APD, dan untuk alat kesehatan lainnya. Termasuk kemudian kita menyediakan sarana prasarana penanganan rumah sakit untuk pasien itu satu ya. Kemudian ini menjadi kunci daripada penanganan COVID ya. Nah, yang kedua adalah kita juga memberikan dukungan kepada tenaga medis ya yang menangani pasien COVID yang ada saat ini. Paling tidak pemerintah sudah memutuskan untuk memberikan insentif ya sejak dilakukan penanganan COVID di tahun 2020 ini kepada tenaga-tenaga medis, mulai dari dokter spesialis sampai ke tenaga medis yang di lapangan membantu penanganan dampak COVID ini di rumah sakit yang memang ditugaskan. Kemudian juga kita juga menyiapkan santunan kematian untuk tenaga medis yang menghadapi musibah dalam melaksanakan tugasnya menghadapi dampak COVID ini. Ini paket kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah untuk dilakukan supaya penanganan COVID ini, kesehatan ini betul-betul bisa solid dan betul-betul bisa mencukupin. Itu yang kita lakukan, dan tentunya langkah ini bukan hanya untuk dalam 1-2 bulan ini, kita juga menyiapkan untuk langkah-langkah ke depan bila dibutuhkan. Dan kami ambil contoh paling tidak untuk semua pasien yang terdampak daripada COVID, semua biayanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi pemerintah pun sudah mencadangkan dananya di Kemkes untuk membayar kepada rumah sakit yang telah mengeluarkan biaya untuk pasien penanganan COVID, dan sehingga pasiennya tidak dikenakan biaya Rp1 pun. Nah, dari penanganan COVID ini kami sampaikan secara lebih lanjut bahwa ini penanganan di bidang kesehatan, dan kita tahu untuk mengatasi ini yang kita lakukan bukan hanya di bidang kesehatan saja. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita mengisolasi, membatasi daripada kegiatan masyarakat supaya tidak ada penularan yang lebih jauh daripada virus ini kepada masyarakat-masyarakat yang dilakukan lainnya. Ini
yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu dengan melakukan program social distancing, physical distancing, kemudian WFH, kemudian dilanjutkan dengan saat ini dengan PSBB yang dilakukan oleh mulai bukan hanya di, kalau kita lihat hanya di Jawa, tetapi kemudian di daerah luar Jawa pun mulai melakukan ini. Nah, dampak daripada kebijakan ini yang tentunya adalah ini adalah mitigasi supaya tidak ada penyebaran penyakit daripada COVID ini yang lebih banyak kepada masyarakat, menyebabkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi terhambat, ya, tidak bisa berjalan optimal. Kita bisa melihat banyak kemudian kegiatan informal yang tidak bisa jalan, ya, misalnya pedagang kecil, kemudian ojol, kemudian usaha-usaha kecil, transportasi juga, yang kemudian ini menjadi imbas daripada penanganan kita di bidang kesehatan supaya penyakit ini tidak menular. Nah, dari kemudian pemerintah melakukan kebijakan ini, maka kita tahu bahwa kebijakan ini tidak hanya membatasi, tetapi kemudian kita harus melindungi masyarakat yang kemudian tidak mendapatkan tadi penghasilan oleh kegiatan pembatasan ini tadi untuk kebutuhan dasarnya ya Pak ya. Betul. Jadi ya, kita harus lihat silsilah nih ya. Pertama kan masalah kesehatan, di mana kesehatan tidak menyebar. Tidak menyebar itu dengan membatasin tadi kegiatan banyak yang dilakukan. Dengan mengurangi kegiatan ini menyebabkan kegiatan usaha dari masyarakat juga mengalami pengurangan, ada malah yang tutup. Nah, tentunya kepada masyarakat informal dan juga yang rentan, yang terkena daripada pembatasan ini, kita harus dukung sebagai pemerintah untuk bisa membantu kehidupan mereka, oleh mereka tidak bisa melakukan kegiatan bisnisnya. Maka inilah yang kemudian pemerintah menyiapkan program kedua dalam bentuk social safety net. Ya, tadi penanganan kesehatan kita lakukan, ya, yang tadi akan kita terus lakukan dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa mengatasi di bidang kesehatan. Tetapi kemudian untuk tidak menyebar, kita lakukan pembatasan dan kemudian kita siapkan social safety net, program pelindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak dari pembatasan kegiatan tadi yang kita lakukan. Inilah yang kemudian teman-teman sekalian, program bentuk social safety net itu kita lakukan pertama, kita menambah program sembako, ya, bantuan sembako yang awalnya hanya untuk 15,2 juta rumah tangga menjadi 20 juta rumah tangga yang mendapatkan itu. Artinya kita berasumsi ada masyarakat lebih yang harus kita bantu selain 15,2 juta yang ada saat ini, kita tambahkan lagi sampai 4,8 juta lagi yang tadi tidak bisa kerja, untuk bisa kita bantu dalam bentuk bantuan sembako. Dan sembako ini pun kemudian kami sampaikan, Kemsos juga menambah manfaatnya. Yang awalnya di APBN 2020 manfaatnya hanya 150.000 per rumah tangga, dinaikkan 50.000 menjadi 200.000 per rumah tangga. Dan ini dengan manfaat 200.000, kita tambahkan lagi target sasarannya 4,8, sehingga penerima daripada sembako ini juga meningkat dari 15,2 menjadi 20 juta rumah tangga. Ini yang pertama yang dilakukan. Yang kedua, kita punya program PKH, Keluarga Harapan, program Keluarga Harapan. Target awal selama ini adalah membantu supaya masyarakat yang punya anak sekolah, yang punya ibu hamil, atau yang punya manula di rumah tangganya, bisa kita bantu pendanaan untuk kegiatan mereka bulanan. Selama ini target daripada PKH ini kami sampaikan itu 10 juta rumah tangga. Dan kita berikan selama triwulanan kepada rumah tangga. Manfaatnya adalah untuk anak yang punya anak SD, punya anak SMP, punya anak SMA, kemudian dia ada ibu hamil, dan kita punya di rumah itu misalnya ada
manula, maka kita berikan bantuan 3 bulanan dalam bentuk PKH. Besarnya berapa, Pak? Besarnya tentatif, tergantung di rumah tangga itu. Jadi kalau misalnya satu rumah tangga itu dia hanya punya anak SD 1, kemudian dia tidak ada ibu hamil, tidak ada manula, maka dia mendapatkan manfaat hanya untuk bantuan anak sekolahnya saja. Tapi kemudian kalau di rumah itu ada ibu hamil, maka dia mendapatkan anak sekolah plus ibu hamil. Kalau kemudian di rumah itu ada manula, maka dia bisa mendapatkan bantuan juga untuk bantuan kepada manula yang ada di rumah tangga itu. Jadi ini fleksibel tergantung kondisi rumah tangga. Dan jumlah di sini penerimanya bertambah juga, Pak. Kemudian dari yang sudah existing itu pemerintah menambah 1 triwulan tambahan. Jadi selama ini hanya untuk 4 triwulan. Maka dengan penanganan COVID ini pemerintah menambah 1 triwulan lagi pendanaan untuk PKH ini yang total pendanaannya bisa mencapai 4,8 T. Sehingga di triwulan 2 ini penerima PKH yang 10 juta itu mendapatkan lagi bantuan 1 triwulan tambahan di triwulan 2. Itu yang dilakukan. Nah kemudian yang ketiga adalah kami sampaikan pemerintah akan menambah bantuan langsung tunai kepada masyarakat, ya. Bantuan langsung tunai yang besarannya nanti sekitar 600.000 untuk satu rumah. Tentunya bantuan langsung tunai ini diarahkan kepada mereka yang tidak mendapatkan sembako dan tidak mendapatkan PKH untuk mendapatkan BLT. Dan ini target kita 9 juta untuk se-Indonesia yang belum mendapatkan manfaat itu. Nah, kemudian kami tambahkan social safety net lain yang diberikan adalah untuk pengguna pelanggan listrik. Pelanggan listrik 450 VA, dia dalam 3 bulan ke depan, mulai bulan April, akan mendapatkan pembebasan biaya 100% daripada tagihan listriknya. Sehingga dia tidak akan terkena tagihan listrik untuk 3 bulan. Sehingga dana dia yang selama ini dipakai untuk membayar listrik bisa digunakan untuk kebutuhan lain, kebutuhan rumah tangganya. Dan pemerintah menanggung 100% pendanaan subsidi untuk pelanggan yang 450 VA ini selama 3 bulan. Itu mencapai 21 juta pelanggan rumah tangga yang mendapatkan manfaat itu. Nah, untuk dari situ, untuk pengguna 900 VA yang jumlahnya mencapai ada 7 juta yang selama ini diberikan subsidi, maka ini pun pelanggan ini pun yang 900 VA pun diberikan diskon 50% dari tagihan bulanannya untuk 3 bulan ini. Jadi kita bisa mencakup 21 juta plus 7 juta pelanggan listrik mendapatkan pengurangan diskon, ya? Biaya tagihan diskon, baik 100% maupun 50% untuk tagihan 3 bulan ke depan. Sehingga mereka bisa menghemat belanja mereka untuk biaya itu bisa digunakan untuk yang lain. Kebutuhan dasar. Nah, untuk dari situ kemudian kita sejalan dengan program PSBB yang dilakukan di Jabodetabek, Kemsos mengeluarkan bantuan sembako, ya, sembako yang nilainya 600.000 yang akan diluncurkan mulai minggu ini oleh Kemsos di daerah Jabodetabek. Ini akan diberikan 600.000 dalam bentuk komoditi pokok, jadi dalam bentuk barang, ya. Bukan cash, ya, Pak, ya? Satu paket. Ya, enggak, bukan cash, ini barang. Ya. Ya, untuk tadi masyarakat supaya tidak mudik, ya. Dan yang mereka tidak mendapatkan tidak ada pekerjaan. Ini mendapatkan paket yang nilainya 600.000 untuk 1 bulan untuk 1 rumah tangga di wilayah Jabodetabek. Dan ini program ini akan diberikan untuk jangka waktu 3 bulan ke depan, insya Allah. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian juga kami tambahkan, pemerintah juga menyiapkan subsidi perumahan, ya, untuk masyarakat bisa PU dengan BTN telah menyiapkan
tambahan pembangunan 175.000 rumah. 175.000 rumah baru ini kalau pelanggan mau membelinya, dia mendapatkan tambahan subsidi dari pemerintah yang uang total anggarannya disiapkan untuk stimulus ini mencapai 1,5 T lebih, disiapkan di tahun 2020 ini. Oke. Nah, kemudian satu lagi yang Ya. terkait dengan masyarakat dari dana desa, ya, dari dana desa kepada masyarakat di desa, kalau dia tidak mendapatkan bantuan PKH tadi yang kami sampaikan dan sembako, dia akan mendapatkan bantuan sosial untuk masyarakat di pedesaan yang selama ini tidak mendapatkan PKH dan sembako. Bantuan kepada masyarakat desa ini, bantuannya sebesar Rp600.000 per rumah tangga untuk 1 bulan. Dan Oke. ini insya Allah dijalankan oleh Kemendes untuk periode 3 bulan ke depan. Oke. Sehingga kemudian kita bisa melihat inilah paket sosial safety net, pelindungan sosial yang diberikan oleh masyarakat, diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan Ya. satu lagi tambahan, pemerintah juga menyiapkan untuk yang informal yang menghadapi PHK, ada diberikan Prakerja. bantuan prakerja, ya. Ini untuk yang kena PHK dan kemudian yang juga memang perlu pelatihan. Total targetnya adalah untuk 5,2 juta, 5,2 sampai 5,6 juta orang yang akan diberikan bantuan pelatihan plus akan diberikan juga semacam bantuan pendanaan lah untuk mereka per bulan. Itu alokasi anggaran per orangnya, Pak? Oh ya, anggaran per orangnya. Hanya per orangnya dia akan mendapatkan 600.000 per bulan. Jadi pertama dia dilatih dulu, ya. Yang mengikuti program prakerja, masyarakat yang tadi kena PHK atau yang belum mendapatkan pekerjaan, dia pertama akan mendapatkan pelatihan online. Ya. Pelatihan online ini satuan biayanya yang disiapkan pemerintah sampai 1 juta. 1 juta. Biayanya 1 juta itu satu. Kemudian sambil dia pelatihan, setelah dia pelatihan, dia akan mendapatkan bantuan 600.000 sebulan selama 4 bulan 4 bulan. Oke. kepada mereka-mereka ini, sehingga ini tentunya juga pasti insya Allah akan membantu rumah tangga tadi menghadapi tadi oleh penanganan dampak COVID termasuk PSBB yang dilakukan oleh pemerintah. Nah Oke, ini Pak tentunya Askolani. Ya. ya mungkin kita lihat sangat luas dan komprehensif ya, bukan hanya di kota, dan kita sampai di desa dan se-Indonesia. Oke. Ini Itu Pak, izin satu Oke. lagi menambahkan. Ini untuk masyarakat, ya. tapi kita juga membantu untuk dunia usaha, perusahaan yang terdampak daripada dampak COVID ini. Kita memberikan bantuan keringanan pajak PPh 21, 22, 25. Targetnya adalah perusahaan. Ya. Ya. Termasuk pengadaan biaya masuk yang juga ditanggung oleh pemerintah. Ini bentuk lain kalau tadi penanganan kesehatan, kedua kepada masyarakat Dan ini ke dunia usaha ya Pak, yang pajak ini ya. Dan dunia usaha ini kita berikan tadi dalam bentuk keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah. Oke. Plus satu lagi yang juga lagi disiapkan pemerintah adalah dukungan pembiayaan untuk membantu UMKM yang sekarang skemanya lagi disiapkan oleh pemerintah. Mungkin itu. Oke. Ini Pak, ngomong-ngomong, selama kita berbincang di background suara saya dengar banyak burung ocehan juga nih Pak. Di rumah emang termasuk hobi memelihara burung juga Pak. Dan suaranya melengking Pak. Ya. Banyak macam burung yang ada di rumah. Apa aja tuh Pak? Ada burung Cucarawak kaca, kayaknya ada ya Pak? burung murai batu, dan selain itu juga ada ayam,
Ya, juga ya, tadi nambah. saya sempat dengar suara ayam juga, Pak. Kayak subuh juga udah bunyi ayamnya eh, di lumayan. Dan satu lagi kucing. Oh, pecinta binatang juga nih kayaknya Pak Asolani ya. Bila jadi meriah rumahnya, banyak Biar yang nemenin. biar biar rileks lah ya Pak ya. Jadi, Pak, ini satu pertanyaan terakhir nih Pak. Karena kita juga membuka pertanyaan dari pembaca kumparan terkait WFH ini. Tentu rapat-rapat di pemerintahan tetap berjalan. Ini pertanyaan dari pemirsa. Ini biasanya kan kalau di kementerian, di lembaga itu rapat itu ada honornya ya Pak. Terus dengan WFH ini apakah honornya tetap berjalan, dan juga dengan WFH tentu mungkin PNS, TNI, Polri yang tadinya tidak perlu paket data, di rumahnya tidak ada internet, apakah kebutuhan-kebutuhan itu juga di cover oleh negara Pak? Karena kan menyangkut pekerjaan gitu Pak. yang pasti dengan WFH ini yang kami alamin di internal KMQ, kita semua hari itu sama. Kita di internal KMQ ini rapatnya bukan hanya Senin sampai Jumat, tapi juga Senin sampai Minggu. 7 hari seminggu ya Jadi Pak ya? event weekend, kalau kita memang menteri atau event internal eselon 1 menyiapkan kebijakan-kebijakan, kita lakukan. Dan selama ini ya memang ini kita jalin sebagai tugas. Jadi kita tidak ada menggantikan tugas kita di kantor. Kalaupun kita rapat di kantor itu rapat fisik. Ini adalah rapat dari masing-masing yang tentunya pengalaman kami di Kementerian Keuangan sangat produktif, banyak sekali. Dengan demikian pimpinan bisa mengambil keputusan dan atau untuk menjadi bahan pimpinan untuk mengambil keputusan dari rapat-rapat ini yang kemudian kita lakukan non-stop event dari pagi sampai malam. Dan yang kedua, kami tahu tadi sempat ditanyakan, dan tentunya ini akan menghemat makanan, snack, menghemat honor, tidak akan ada honor untuk rapat, itu kita tidak butuhkan. Dan itu tadi yang menjadi satu paket penghematan yang bisa kita lakukan. Dan juga menghemat ini listrik ya di kantor, sehingga biaya listrik juga lebih murah. Mungkin kalau ada PAM juga lebih murah. Cuman kita antisipasi ini memang IT-nya yang mungkin agak menambah sedikit biaya. Kita di standar biaya yang kita siapkan, memang kita sudah mengantisipasi. Kalau untuk pegawai, pimpinan, untuk paket daripada IT ini, maka kita siapkan standar biayanya. Tentunya ini akan menjadi beban daripada masing-masing institusi untuk kita menyiapkan paket IT supaya event kita dimanapun lagi berada, kita bisa tetap melaksanakan tugas-tugas rapat untuk bisa mengambil keputusan atau membahas daripada penyiapan bahan-bahan kebijakan. Mungkin itu Mas. Oke, jadi paket internetnya di cover, walaupun kemudian karena ini rapatnya dari rumah, honor-honoran udah nggak berlaku lah ya Pak ya? Jadi banyak penghematan yang bisa. Tapi produktivitas tetap bisa kita tingkatkan dan tidak berkurang. Oke, baik, terima kasih Pak Asolani atas perbincangannya. Tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang dan saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asolani, anggaran negara kita cukup tahan untuk menghadapi pandemi corona ini, dan tentu yang terpenting pandemi coronanya segera berakhir sehingga semua kehidupan, kegiatan pembangunan, kegiatan ekonomi bisa kembali normal. Semoga juga tetap sehat Pak buat Pak Asolani dan semua keluarga besar di Kementerian Keuangan. Terima kasih Pak untuk kita Asolani. Semua. Iya, baik. Terima kasih Pak Asolani atas perbincangannya. Selamat siang.